Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini mari firman Tuhan menjadi menyegarkan kita dan dituntun olehnya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Dungi dipaturuk halahi rohani alahi martangi yang tuau jana ditadikon halahi pambainan na jahat. Jadi gabe tangi honok kuma tangi yang ni alahi sian beno ginjang. Ampunok kuma dosani halahi jana bainok kuma mur halahi mangulahi tanoni halahi." Dalam bahasa Indonesia, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan kali ini, maka kita akan ingat bagaimana Tuhan menginginkan perubahan bagi umat Israel. Umat itu sering di dalam sengsara, penderitaan oleh karena para pemimpinnya menjadi orang yang lupa akan kebenaran dan menjadi mengkhianati Tuhan dalam perbuatan dan keputusan serta tindakan-tindakannya. Oleh karena itu, Tuhan sebenarnya menginginkan umat itu di dalam sebuah sukacita, menampakkan bahwa mereka adalah milik Allah melalui perbuatan dan si teladan hidup yang mereka pancarkan. Namun sesuatu yang terjadi adalah mereka jauh dari Allah, mereka tidak mendengarkan Allah, dan hati mereka penuh dengan kesombongan dan kecongkakan. Oleh karena itu, firman mengatakan kepada kehidupan mereka agar mereka menjadi merendahkan diri di hadapan Allah, mencari Tuhan dan mengubah diri. Ketiga hal ini perlu untuk menjadi kita sadari dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan merendahkan diri adalah kesadaran keterbatasan diri dan kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu kepintaran, kesuksesan, jabatan, dan apa yang diberikan ini adalah merupakan anugerah Allah. Tidak ada kesempatan bagi hati dan perbuatan kita untuk menyombongkan diri terhadap apa yang kita dapatkan. Dan yang kedua adalah ketika seseorang mengatakan bahwa dia itu adalah mengubah diri, merendahkan diri di hadapan Allah, kemudian menjadi mengubah sikap kehidupan, adalah kita sadari bahwa kehidupan kita adalah harus menjadi lebih baik, harus menjadi lebih dekat, harus menjadi lebih intim dengan Tuhan. Dengan demikian, kita akan menyesali segala perbuatan dan kesalahan kita, karena kita tahu Allah itu adalah kudus dan kita penuh dengan dosa dan noda. Maka ketika kita ingin dekat dengan Allah, kita akan merubah sikap hidup, meneladani apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kita harus meninggalkan sikap-sikap yang jahat yang menjadi mendukakan Allah, namun menjadi mengandalkan Allah dalam segala perbuatan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini ternyata kemakmuran dan berkat itu sudah disediakan Allah. Namun yang terpenting adalah bagi kita mengubah diri, merendahkan diri di hadapan Allah, kemudian meninggalkan sikap-sikap yang jahat dan mendekat kepada Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman yang begitu indah mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita untuk mendekat kepada Allah. Dekatlah kepada Allah, tunduklah kepadanya, rubahlah hati pikiran, dan tetaplah menyembah Tuhan dalam kebenaran, karena Dia akan memberkati kehidupan. Bila firman ini menjadi sebuah semangat baru dalam merendahkan diri dan mengubah hati dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajak kami, menuntun kami untuk menjadi semakin dekat dengan Allah. Jadikan kami
merendahkan diri dan mengubah hati. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.